terus ini get file, extract, replace text. Ini ceritanya dari CSV itu setiap barisnya diubah menjadi teks SQL gitu kan. Terus selanjutnya diinputkan ke database. Itu cara yang pertama ya mungkin ya. Atau kita coba cara yang berikutnya yaitu, nah ini hasil tadi ya, misalnya ketika replace text hasilnya harusnya seperti ini. Dia akan menjadi teks SQL gitu ya. Teks SQL. Terus ini input SQL untuk insert ke database-nya gitu ya. Nah ini output di contoh di database-nya akan seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita coba cara lain, yaitu dari CSV langsung ke database gitu ya. Nah, caranya lebih simpel lagi, cuma cukup dua prosesor aja gitu kan ya. Dari get file langsung ke put database record gitu kan. Kalau yang tadi kan mungkin agak rumit ya, dari CSV isinya apa, terus apa sih namanya, dari CSV ini isinya apa filenya gitu kan. Terus di sini juga dibagi-bagi recordnya, setiap satu baris itu dijadiin satu file gitu kan, di split text-nya. Terus nah ini ada regular expression mungkinnya nanti bisa dipelajari. Terus untuk extract text juga nanti, oh ini kata yang pertama akan dijadikan variabel quantity, kata yang kedua setelah koma dijadiin SKU. Misalnya ini kan agak rumit gitu kan, kalau misalnya variabelnya banyak ya mungkin kita harus bikin regular expression tambahan lagi gitu ya, kayak gitu. Nah berikutnya, nah ini contoh yang tadi ini dijadiin sebagai apa sih namanya, atribut ya, masuk ke atribut untuk dimasukin variabel ke berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita langsung bikin dua prosesor aja nih untuk database biar nggak rumit-rumit ya gitu. Kita coba aja dari get file langsung ke input database. Nah ini lebih simpel lagi. Di get filenya mungkin contohnya inilah, kita bikin file sampel1.csv dengan isian seperti ini, misalnya create table-nya ada nggak ya? Oh, yang kedua ini create table-nya department ID, month sama expense, misalnya simple aja. Terus untuk get file-nya seperti biasa, input directory sama file name-nya. Nah, langsung di sini adalah ke put database record. Nah, put database record ini proses insert ke database-nya, cuman yang perlu kita lihat di ini reader-nya apa gitu ya, comment statement-nya apa, terus yang kedua adalah connection string atau pooling-nya ya yang kita bikin. Selanjutnya adalah nama departemennya, nama tabelnya, tadi tabel departemen. Nah, di recordernya kan ini CSV ya. Kita coba lihat ke dalam. Di sini ada yang namanya Avro schema registry. Jadi nanti itu kita punya skema untuk mappingkan dari CSV ke database. Dipakainya supaya lebih konsisten, lebih rapi, variabelnya bisa di mapping, bisa diubah dengan Avro skema ini gitu ya. Nah, ketika di sini CSV reader dibuka, kita lihat ke sini ada kita pakai opsi yang Avro skema gitu ya. Nah, ini skema registrinya kita harus bikin mapping dari tabel-tabel yang akan kita inputkan gitu kan. Kita sebutkan dengan di Avro schema service controller gitu kan. Property name-nya mungkin kita bisa isi dengan nama departemen gitu kan, departemen misalnya.
Terus nilainya bisa diisi dengan nama, namespace. Ini nama namespace ini variabel inilah infonya gitu kan, infonya. Terus namespace-nya ini CSV example, terus tipenya adalah record. Nah, ini kontennya. Ini agak terlalu rumit kalau agak aku ingin bacanya, kita coba buka ke JSON seperti ini. Sebentar ya. Hmm. Lagi loading sebentar. Nah, ini muncul JSON sepertinya ya. Eh, ini namanya bebas, mungkin ya ini informasi si apa skemanya, tipenya record, terus mungkin ini namespace-nya bebas juga, mungkin contoh aja Nivi. Ya. Nah, ini adalah field atau kolom-kolom yang akan dimasukkan ke dalam database. Nanti CSV-nya akan dimappingkan dengan field yang di Avro skema ini gitu. Misalnya di sini ada departemen ID, tipenya itu adalah integer, atau teman-teman di sini bisa merubah juga jadi float misalnya ya, nanti suatu saat, atau misalnya man tipenya integer, expense tipenya desimal gitu kan, mungkin ini ada 2 digit, presisinya berapa digit gitu kan, dan sebagainya. Tipe-tipe data yang ada di sininya harus sesuai dengan yang ada di database, nanti biar nggak terjadi error gitu kan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa coba mappingkan ya, bentar ya. Udah share. Nah, saya coba bagi dulu ya, yang atas itu misalnya ini bentuk CSV-nya gitu kan ya, isi filenya ada teks ini, dan nilai ini gitu kan ya. Terus yang kedua itu karena ini kita nggak tahu variabel. Kalau yang di cara pertama kan mungkin ini dipecah dulu ya. Ini jadi variabel quantity, ini jadiin variabel SKU, ini jadi variabel apa gitu kan. Dengan pakai yang tadi ya, dengan ekstrak teks gitu. Nah, terus yang kalau yang di berikutnya ini sebenarnya udah kita bikin mappingannya gitu ya, yaitu dengan si Avro skema ini. Kita bikin kolom yang pertama itu adalah departemen ID gitu kan, berarti yang ini gitu kan ya. Terus yang kedua itu adalah bulan atau man gitu kan, yang ini. Yang kolom yang kedua, dan kolom yang ketiga ini adalah expense-nya misalnya yang ini. Dan perhatikan di sini juga sebenarnya ini variabelnya karena integer semua, nanti karena di sini kan sebenarnya ini kita nggak tahu nih dia bentuknya integer atau string gitu kan ya. Dengan Avro skema ini kita bikin ubah menjadi integer gitu kan ya. Ini juga integer. Nah, ini juga kita ubah menjadi di sini adalah desimal gitu kan, kayak gitu. Nah, mapping di database sendiri ini harus inline dengan yang ada di database. Ini integer, departemen ID, man-nya gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah desimal gitu kan, mapping di tabelnya. Jadi dari file, dari Avro skema, terus ini adalah ke database-nya gitu. Kita coba balik lagi ke sini. Nah, udah sih
segitu aja, hasilnya harusnya sih seperti ini, seperti yang ada di kanan ini ya, ketika kita tampilkan eh, muncul result dari yang di insert tadi. Nah, mungkin teman-teman bisa coba juga dengan seperti ini. Ini cukup dibikin dua prosesor aja sih, dari Geva sama database record itu. Dibanding yang tadi yang harus membaca fieldnya satu persatu kan ya. Kalau di yang sini kan ini harus dibaca satu persatu nih. Nah ini harus dibaca satu persatu. Uh, kolom pertamanya apa, kolom kedua itu akan diisi apa, dan kolom ketiganya apa. Ini kita harus bikin regular express ini masing-masing. Mungkin bisa dicoba itu dulu sih. Sambil ini ada azan dulu ya. Mungkin nanti hasilnya boleh di-share di di Zoom kali ya. Atau kalau ada error boleh kita diskusikan lagi. Kayak gitu sih mungkin ya. Ini ada sebentar. Hmm, ada pertanyaan dulu mungkin. Ini saya lihat yang di Maulana. Nah itu udah sukses ya yang di Mas Maulana. Nanti mungkin bisa dicoba-coba ya, misalnya kayak format-format yang lain, misalnya kayak format time yang lebih kompleks lagi gitu kan, atau misalnya lebih ya itu sih ada. Bentar, saya kayaknya ada materinya. Bentar. Hmm. Ini ada materinya sebentar. Nah, nah ini contoh yang Afro skema tadi. Nah, ini contohnya tipenya record, name-nya my record gitu kan, dengan ada 4 kolom ID, name, age, email. Ini email nih string mungkin, age ini integer, ID ini integer gitu kan ya. Nah, dalam Apache Neve itu sebenarnya Afro skema itu bisa dibutuhkan untuk di-convert record, Afro record atau publish Kafka, atau misalnya yang tadi ya buat ke input ke database. Nah, ini tipe datanya yang ada di Afro skema. Eh, ada tipe data primitive type, itu null, boolean, integer, long, float, double, byte, string, atau yang berupa lebih kompleks lagi, misalnya kayak record misalnya dalam array atau apa gitu ya. Terus ada enum yang pilihan, misalnya contohnya kayak gender, laki-laki, perempuan, atau selanjutnya juga ada array, map, union, dan sebagainya. Cuman ini eh, secara fitur ada, cuman biasanya jarang dipakai sih gitu. Yang kebanyakan sering dipakai ya yang paling umum kayak integer sama string mungkin ya. Nah, di sini ada beberapa aturannya juga sih, mungkin kita bisa menggabungkan tipe data ini menjadi untuk membuat skema Afro yang lebih kompleks gitu kan. Contohnya kayak record. Jadi isinya bisa berupa JSON, XML, atau berupa record gitu ya. Map, array map, dan sebagainya yang lebih kompleks. Tapi mungkin ini kadang membaca di apa format JSON-nya aja agak sulit gitu ya. Maka mungkin kadang butuh bantuan kayak tools kayak JSON Pretty atau apa gitu untuk bisa melihat formatnya. Karena ini ada spasinya aja biasanya error gitu kan. Sebagainya kadang agak sulit dibaca juga sih gitu. Terus yang selanjutnya juga ya ini kita bisa menggunakan tipe data khusus yang didefinisikan Afro gitu kan. Mungkin ini nggak ada yang di tadi ya di primitive type gitu kan, atau desimal gitu kan, untuk representasi angka desimal dengan presisi dan skala yang tertentu. Misalnya kayak tadi, misalnya cukup 2 digit pertama, 3 digit pertama, atau 2 digit setelah koma, 3 digit setelah koma, dan sebagainya. Itu memungkinkan juga. Nah ini ya tentunya tipe datanya tergantung struktur yang kita inginkan ya nantinya.
Ya, kurang lebih itu aja sih mungkin ya, contohnya. Hapus skema. Boleh dicoba dulu mungkin. Eh, atau udah coba semua ya? Sambil ini ya, Isa dulu. Kita mungkin break dulu ya, sambil kalau boleh. Sambil makan boleh, sambil minum boleh. Kita break dulu mungkin ya, 10 sampai 15 menit. Contoh yang simpel tadi ya, simpel yang ini, cuma dua prosesor. Selanjutnya adalah hmm, ini hasilnya. Nah, sebenarnya eh, tadinya saya pengen coba buat nge-export dari database ke database gitu ya. Eh, atau mencari supaya lihat secara flow bisa apa aja sih si si Navy ini gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini kan eh, query atau flow atau prosesor yang pertama running kan ini ya. Karena dia arah panahnya ke kanan gitu kan, terus ini ke bawah, ini ke kanan. Di sini saya cobain kita ngambil dari satu database dari Postgre atau dari MySQL gitu kan. Terus mungkin supaya lebih hafal lagi, ini supaya lebih hatam lagi, ini sebenarnya kita bisa untuk setiap database yang diinsert itu dia pasti formatnya itu di Avro ya, atau jadi Avro gitu kan ya, ada nama, tipe dan sebagainya. Nah, sedangkan si Avro-nya sendiri ini kita bisa ganti ke format JSON, misalnya kalau ada kebutuhan teman-teman ya dibikin JSON. JSON sendiri pakai untuk misalnya kayak buat API atau misalnya microservice dan sebagainya, atau misalnya suatu saat ada kebutuhan untuk JSON kita bisa convert gitu kan. Terus di sini ini kan inputan awalnya adalah flow file gitu kan. Terus ketika di convert juga ini juga jadiin flow file gitu kan. Nah, bagaimana supaya bisa di input ke dijadiin file name atau misalnya dijadiin ditulis ke file gitu kan. Ini kita bisa pakai variable put file gitu kan. Nanti kita tinggal ditambahin aja di atributnya, atau misalnya tinggal ditambahin file name-nya ini dimasukin ke sini gitu kan, supaya bisa ditulis. Nah, ini pun yang selanjutnya juga sama gitu kan ya. Yang ini kita bisa bikin Avro juga gitu kan. Di convert ke CSV, CSV-nya di atribut filenya diubah, terus di sini juga dimasukin ke put file gitu kan, ada 3 CSV. Dan yang terakhir dari query database ini sebenarnya bisa kita langsung input ke database yang lain gitu kan. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan kan ini bisa multiple database ya, mau MySQL, Oracle, apapun. Yang penting dari control service-nya aja, konfigurasinya gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau ngopi antar database ya tinggal di dua prosesor ini gitu kan, kayak gitu. Dan log attribute ini buat di log-nya aja error atau enggak gitu. Nah, ini kan karena outputnya Avro, ya karena sudah Avro ya di sini juga tinggal dijadiin Avro aja untuk insert ke database yang tujuannya gitu kan, kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat kalau si prosesor itu dia bisa ngejalanin beberapa hal gitu kan. Jadi bukan hanya satu flow, misalnya dia mau nulis ke sini, mau nulis ke sini gitu kan, mau nulis ke sini. Jadi dengan flow based programming atau si yang dipunyai si Navy ini, kita bisa melakukan banyak hal gitu kan. Bisa orkestrasi ke banyak hal, bisa nulis file, input database dan sebagainya. Atau kalau ada kebutuhan ya banyak hal lah gitu kan. Atau misalnya dari sini kita pengen merubah formatnya, kontennya, split filenya, itu bisa juga gitu kan. Banyak fitur yang bisa kita gali.
Nah, ini yang Afro. Terus yang terakhir adalah terkait scheduling atau penjadwalan. Nah, kalau kita lihat di eh, apa sih namanya, di prosesor itu ada namanya configure properties ini untuk parameter-parameternya gitu kan, relationship ini untuk hubungan antar prosesor gitu kan. Nah, yang terakhir adalah scheduling gitu kan. Scheduling ini apa sih? Itu untuk mengatur penjadwalan atau bagaimana suatu prosesor itu bisa running atau bisa berjalan gitu kan. Eh, yang memungkinkan kita mengatur waktu atau interval tertentu di mana ini akan bisa dieksekusi si prosesor itu gitu kan, secara otomatis atau by event gitu kan, bisa banyak hal. Nah, eh, scheduling sendiri digunakan untuk mengkonfigurasi penjadwalan komponen tertentu pada aliran data itu gitu kan ya. Dapat diatur kapan dan seberapa sering komponen tersebut harus dijalankan gitu. Nah, tipe-tipe scheduling sendiri sebenarnya ada tiga gitu kan. Yang pertama itu adalah timer driven. Ini mode default lah ya. Ketika kita running, dia akan terus dijalankan gitu kan, berjalan atau berjalan secara berkala sesuai dengan intervalnya gitu kan. Itu bisa juga gitu kan. Ada schedule bisa juga mungkin ini. Misalnya tiap berapa menit gitu kan, itu bisa juga. Tiap berapa detik itu bisa juga. Tapi itu berdasarkan timer. Yang selanjutnya adalah event driven. Kalau event driven ini lebih ke based on event gitu. Misalnya ada status prosesor ketika on, ketika off dia akan menjalankan prosesor yang lain. Misalnya itu memungkinkan juga gitu kan. Atau suatu peristiwa lah ketika ada yang nyala ini akan jalan. Atau misalnya contohnya ketika database ini mati prosesornya akan jalan, itu memungkinkan juga gitu. Ini konsepnya event driven gitu kan, untuk menjalankan suatu peristiwa saat profile memasuki koneksi tersebut gitu kan. Tapi sebenarnya tidak semua prosesor bisa melakukan dengan konsep event driven ini ya, tergantung beberapa pengaturan dari lihat di variabel atau konfigurasinya, mungkinnya tidak semuanya gitu. Dan ini pun sebenarnya kadang eksperimental gitu kan. Eksperimental itu lebih ke kita harus tahu nih suatu event itu sedang state-nya sedang apa gitu kan. Contoh-contoh state-nya kan mungkin running atau tidak running, stop, pause dan sebagainya. Nah, ya karena kita nggak bisa mensimulasikan itu mungkin makanya dianggap sebagai eksperimental gitu kan, dan mungkin sangat jarang juga sih dipakai. Tapi ada sih beberapa kebutuhan tapi jarang dipakai gitu kan. Nah, yang terakhir itu adalah berdasarkan cron. Kalau kita lihat kan di Linux ada cron scheduler gitu kan, penjadwalan berdasarkan cron, atau kalau di Windows itu ada task manager ya, atau task scheduling gitu kan. Itu si prosesornya bisa dijalankan secara berkala, misalnya tiap hari jam 7 atau misalnya tiap minggu hari pertama, tiap tanggal 1 di setiap bulan, tiap hari Sabtu di akhir bulan. Itu memungkinkan juga dengan posisi cron ini gitu kan. Eh, Kebutuhannya tergantung sih ini buat apa sih gitu. Bisa aja eh, suatu data itu kan mungkin sumber dari proses ETL ini dari file misalnya, tapi filenya itu baru di-create jam 2 pagi misalnya. Nah, jadi si prosesornya akan running tiap jam 2 pagi. Nah, itu bisa 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 kita jalankan berdasarkan cron gitu kan. Itu salah satu contohnya. Nah, cron sendiri ada beberapa parameter ya. Yang angka pertama itu adalah detik, menit, jam, hari atau tanggal gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah bulan. Terus bisa dari day of week atau tahun gitu. Contohnya ketika kita mengatur atau mengisi variabel seperti ini, artinya ini adalah di detik ke 0, menit ke 0, jam 13 gitu ya. Jam 13 berarti jam 1 siang gitu kan.
Dan ini karena bintang-bintang berarti sebenarnya setiap hari gitu kan. Berarti ini dia akan running si prosesor itu setiap jam 1 siang atau setiap jam 1 siang setiap hari gitu kan. Terus kalau misalnya kita konflik seperti ini berarti kan di detik ke 0, menit ke 20, jamnya ke jam 14, atau misalnya tiap Senin sampai Jumat. Nah, berarti artinya ya prosesor ini runningnya tiap jam 14.20 dari Senin sampai Jumat. Dia hari Sabtu nggak bakal jalan gitu kan. Hari Sabtu minggu nggak bakal jalan. Atau parameter-parameter lain lah. Contohnya banyak gitu. Kita tinggal diatur. Nah, kurang lebih itu aja sih mungkin ya untuk settingan cron. Tadi kita udah belajar penjadwalan, terus tipe data, afro dan sebagainya. Kalau kita lihat sebenarnya, bentar ya kita coba di map-nya. Nah, di sini kan sudah muncul ya timer driven atau cron. Nah, ini local cron tinggal diisi gitu kan, skenario seperti apa gitu kan ya. Apakah tiap tiap 1 detik, tiap detik ke 1 dan sebagainya. Eh, itu aja sih mungkin ya. Selanjutnya sebenarnya saya coba ini ya, sebentar. Nah, sebenarnya di flow yang ini saya nyobain query dari database ke database lain. Mungkin nanti teman-teman dicobain ya. Atau misalnya flow ini kita teman-teman cobain lah dari query database dijadiin file, atau file JSON, atau dijadiin file CSV, atau dijadiin ke input ke database lain berbeda gitu. Misalnya yang ini dari MySQL ke Postgre gitu ya. Nah, terus yang terakhir di awal kan sebenarnya saya ini coba untuk membuat visualisasi ya di Grafana gitu kan, atau di Timescale database. Ya, kalau di Grafana ini kan itu buat visualisasi kayak bar chart, time series chart, atau yang sebagainya, table, teks dan sebagainya. Kalau Timescale DB ini kalau teman-teman bisa pelajari itu terkait time series database, yaitu sini value berdasar database yang berdasarkan time series atau waktu atau gitu, kayak gitu. Nah, kita coba lihat simulasikan gini. Ini saya coba bikin uh, simulasi. Ada data salah satu apa sih namanya, perusahaan donatur ya, kayak misalnya kita bisa.com, terus apa lagi, kayak rumah zakat, atau banyak lah ya donatur-donatur yang apa namanya, aplikasi-aplikasi yang mengumpulkan donatur. Nah, di sana ada beberapa data terkait transaksi sumbangannya, misalnya
Misalnya si ada sumbangan untuk pembangunan masjid A di daerah B misalnya, atau sumbangan untuk kesehatan Bapak A di daerah B gitu kan. Nah, itu kan transaksinya dilakukan secara online gitu kan ya, dan seluruh Indonesia gitu kan. Eh, dari sana sih kita bisa lihat ya, oh ini pengen tahu nih daerah mana sih yang memang sering banyak apa sih namanya, sering banyak sumbangannya, misalnya daerah mana yang donaturnya paling banyak atau nilainya paling banyak, atau daerah yang eh, event atau eh, sumbangannya ada tapi nggak tercapai gitu. Kayak itu kan KPI-KPI yang harus dipenuhi. Nah, di sanalah ada fungsi kalau misalnya secara manual, si kalau zaman dulu secara manual orang kan ngerekap gitu kan, dijadiin filenya diproses dan diinsert ke database gitu kan ya. Tapi mungkin kalau sekarang kalau udah pakai basis data transaksional atau transaksi aplikasi, itu bisa dilaksanakan secara online, dan kita bisa ngambilkan dari database transaksinya itu ke database transaksinya, ke database OLAP atau yang berbentuk dimension table, fact table, dan sebagainya. Dalam hal ini kita bisa lakukan skenario seperti ini ya, misalnya dari database transaksinya di sini, terus ini database OLAP-nya di sini gitu kan. Jadi kita transferkan data dari sini ke sini. Nah, terus kenapa sih harus dipisahkan? Karena memang untuk yang OLAP itu khusus untuk transaksi gitu kan. Jadi supaya tidak terganggu transaksinya, karena OLAP itu kan biasanya prosesornya membutuhkan yang besar gitu. Dan nah, dengan skenario ini saya pindahkan data dari transaksinya ke database OLAP-nya gitu kan, pakai metode ini, dan saya coba di sini kita lihat hasil hasil akhirnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Coba nih. Nah, di sini kita lihat misalnya ini saya samarkan, misalnya namanya siapa gitu kan, terus emailnya apa, terus tanggal transaksinya kapan, terus judul titelnya apa, misalnya oh, ini ibadah pembangunan masjid di bla 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 gitu kan, terus ini kategorinya apa, location key-nya apa, terus ini bank transaksinya di bank apa, dan ini jumlah transaksi misalnya 5.000, 50.000, 750.000, dan sebagainya. Nah, dari sini kan kita pengen visualisasi ya. Visualisasinya mungkin pakai beberapa tools kayak Oracle BI atau misalnya kayak Microsoft buat tampilan itu. Ada beberapa yang berbayar lah gitu kan. Nah, mungkin ini saya coba perkenalkan yang ya ini pakai Grafana gitu kan. Mungkin kalau teman-teman bisa buka di website di grafana.com itu ada contohnya. Dan ini saya coba bikin hasil akhirnya kurang lebih seperti ini sih gitu. Nah, nah, nah. Modulnya sangat lengkap gitu kan. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat dari hasil transaksi ini, kita bisa lihat nih daerah mana sih yang kita bisa lihat KPI-nya, daerah mana yang misalnya donasinya banyak gitu kan. Kalau kita lihat misalnya oh ini daerah Makassar nih sampai berapa nih, 1,8 miliar misalnya dan sebagainya gitu kan. Terus misalnya ini daerah Bandung cuma 900 juta dan sebagainya lah. Itu tinggal di customisasi untuk lihat viewer apa namanya, untuk melihat mappingnya seperti apa di daerah ini gitu kan ya. Terus di sini kita bisa lihat per kategorinya seperti apa sih nilai apa jumlah-jumlahnya gitu kan ya. Terus di sini yang campaign yang paling laku, campaign yang paling banyak apa, misalnya kan biasanya kalau di aplikasi-aplikasi donatur itu misalnya sekarang lagi ada banjir bandang, biasanya dia jadi top campaign dan sebagainya supaya bisa kemonitor sama para manajemennya lah gitu kan. Terus yang selanjutnya kita bisa lihat
tren transaksinya seperti apa sih bulanannya gitu kan. Oh ternyata ini ada penurunan nih, mungkin di sini biasanya naiknya karena apa, bisa biasa based on apa namanya, kayak ada beberapa yang pola-pola tertentu yang bisa kita dapat insight-nya, seperti misalnya kayak ketika Ramadan itu biasanya lebih tinggi, atau misalnya ketika ada bencana besar itu biasanya yang donasi banyak, semakin banyak dan sebagainya. Nah, sebenarnya output akhirnya kan tadi kan proses ETL-nya ya, misalnya itu menggabungkan dari database menjadi OLAP atau dijadiin fact table, dimension table dan sebagainya, atau dari file dimappingkan ke sini. Uh, Output akhirnya tetap sih di visualisasi ini gitu. Jadi mungkin ini bisa kita coba juga sih mungkin ya di minggu depan atau ini. Cara bikinnya sebenarnya lebih simpel. Ini teman-teman juga sama. Kalau yang Nivi itu kan sama ya, di sini teman-teman nggak usah coding lagi nih, kita tinggal drag and drop terus config di sini gitu kan. Nah sebenarnya di sini juga sama, kita tinggal drag and drop juga gitu kan, kayak misalnya nah di sini juga sebenarnya sama, tinggal di drag and drop gitu kan, kayak misalnya di sini kita tinggal masukkan query-nya seperti apa gitu. Ini ada bentuknya, terus ini ada tabel, time series dan tipenya dan sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk inilah, nah tinggal di add venom, terus tinggal di setting query-nya apa, tipenya apa gitu kan. Atau kita bisa cobain nggak ya untuk coba kita cobain duplicate, misalnya ini kita bisa ubah-ubah daftar source-nya, misalnya tinggal pakai where-nya dan sebagainya. Terus ini kita bisa jadiin time series, contoh misalnya ada ini tipenya kita bisa ganti gitu ya, tipenya tipe yang bar chart misalnya, ini kayak gitu tinggal diklik-klik aja semuanya. Atau kita ganti dengan statistik, bisa juga kita bentuk gauss bar seperti ini, bisa gitu kan, tabel bisa juga, pie chart ini macam-macam, tinggal dipilih-pilih aja sih. Mungkin nanti kalau ada waktu kita pelajari lebih dalam lagi untuk tampilan ini gitu ya, kayak gitu. Kurang lebih sih sebenarnya itu ya yang pengen disampaikan. Jadi nanti ekspektasinya sih mungkin kemarin kan kita belajar data COVID ya, data COVID yang di eh, India itu, yang di fase 2. Nah ini di India ini. Nah mungkin di sini juga bisa kita dapetin juga sih, misalnya sebaran mappingnya seperti apa sih gitu. Nah ini pakai model kayak gini kita bisa kelihatan daerah mana yang banyak COVID-nya gitu kan, atau yang kenaikannya paling tinggi dan sebagainya. Terus kita bikin grafiknya seperti apa, bisa juga kayaknya. Itu aja sih mungkin ya. Kalau boleh sih mungkin teman-teman bisa coba dulu yang ini, yang kita cobain yang inilah. Kalau yang tadi kan, yang sebelum-sebelumnya kan dari file ke database gitu. Nah ini coba yang sekarang dicobain yang dari database ke database lagi gitu. Atau harusnya sih mungkin bagusnya sih beda database ya. Misalnya
ini database-nya MySQL ke database-nya Postgre misalnya, kayak gitu. Silahkan dicoba dulu mungkin ya. Nanti share di chat ya, mungkin kalau yang udah selesai mungkin. Dan bisa sebisanya dari database mana ke database mana misalnya. Misalnya dari Postgre ke MySQL gitu. Atau berbeda, atau yang lain mungkin. Atau bisa juga misalnya dari database yang sama tapi dari tabel A ke tabel B itu juga bisa. Yang penting kan sebenarnya lebih ke konfigurasinya bisa konfigurasi kan kalau database kan bisa configurable lah mungkin ya.
Boleh, sudah ada yang berhasil? Iya. Hmm, paling kalau mau kita coba, ada yang rumit ya, ada yang rumit sih yang kemarin. Misalnya kayak data dari Twitter dimasukin ke database kayak itu. Cuman API-nya harus dioprek dulu apakah kita punya akses API ke Twitter atau enggak gitu. Atau misalnya kita cobain data yang dari Kaggle, kita coba visualisasikan gitu. Misalnya contoh visualisasinya pakai yang tadi itu, pakai yang Grafana misalnya kayak kayak yang ada mappingnya, yang ada chartnya dan sebagainya. Hmm. Iya sih.